Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya Bang Magnet. Oke, kali ini kita akan belajar tentang integral tentu dalam jumlah limit Riemann. Nah, misalkan di sini ada integral, ada batas atas, batas bawah. Nah, berarti dapat kita simpulkan kita akan mencari delta x-nya itu b min a dibagi n. N itu apa nanti kita jelaskan. Nah, berarti kita juga dapat mencari xi-nya yaitu a ditambah i delta x. Ya guys ya. Nah, habis itu kan ada n ya. Kalau n berarti kita tuh kayak apa ya? Kayak deret lah ya. Kayak deret gitu. Nah, jadi di sini ada notasi sigma, guys. Ini kan ada i-nya sama dengan 1 n gitu ya. Jadi ada fx fsi, langsung aja kita masukin rumusnya delta x gitu ya. Jadi seperti ini. Nah, jadi di sini ada n. Berarti kalau ada n itu kan limit Riemann tak hingga ya guys ya. Kalau misalkan kita bahas tak hingga berarti kita kasih di sini limit n mendekati tak hingga. Nah, langsung aja misal kalau kita kasih contoh soal, mungkin ada apa ya, beberapa istilahnya apa ya guys, gue lupa, ini sigma dalam berupa deret kayaknya ya. Atau mungkin misal kayak gini ya, misal ada ini sebelumnya gue kasih tahu dulu, misal ada misalnya nih, jadi ini cara bacanya ini apa namanya, sesuai selera kalian memahami sigma dalam notasi sigma ini kayak gimana. Kalau gue gini guys, jadi i itu sama dengan 1, jadi awalnya 1, dia itu akan akan ke n ya, akan ke n. Jadi di sini terhadap i gitu. Terhadap i doang kan berarti hanya nggak diapa-apain ya, i doang ya i gitu. Misal 1 ya 1, 2 ya 2, 3 ya 3 dan seterusnya sampai ke n gitu ya. Nah, jadi gua sih cara memahaminya kayak gini ya. Cara gampang gua, berarti maksudnya ini di apa? Namanya n ya. Kan kita nggak tahu ya keberapa. Berarti 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 sampai ke tambah ke n. Berarti kita dapat menyimpulkan bagi 2 ya guys ya. Atau langsung aja kita kali, jadi n pangkat 2 ditambah n dibagi 2. Dibagi 2 ya. Dibagi 2. Nah, jadi seperti ini guys. Nah, kalau misalkan yang i pangkat 3, i pangkat 2 aja dulu ya. Jadi kan i ke n i menuju ke n dalam bentuk, oke, ini i pangkat 2 ya. Dalam bentuk i pangkat 2 ya. I-nya berarti i pangkat 2, berarti di sini i pangkat 2 gitu ya. Tapi ini gak usah ya, ini cuman untuk penunjuk doang, apa namanya sih? Ini untuk penunjuk. Ya penunjuk gitu guys. Jadi gini. Maksudnya itu kan ini dalam menuju ke n ya. Istilahnya seperti itu. Jadi i-nya kan 1 kan ke n nih. N kan enggak tahu ke berapa gitu ya. Berarti i 1 pangkat 2, i 2 pangkat 2, i 3 pangkat 2 ditambah ke n. Berarti dapat kita simpulkan, sebenarnya rumus di atas pun ada penjabaran ya guys ya, tapi ini gue langsung aja sih biar nggak memakan waktu juga. Jadi rumus dia sama aja kayak n per 6, n ditambah 1, 2n ditambah 1. Nah, atau kita kalikan aja dulu ini. Langsung aja kita kalikan n 2n pangkat 2 ditambah 2 ditambah n ditambah 3n ditambah 1.
Atau kita sederhanakan lagi, kita kalikan n-nya. 2n pangkat 3 ditambah 3n pangkat 2 ditambah n. Jadi seperti kepencet guys. Sorry. Nah, jadi kayak gini ya. Tadi yang kita pakai yang ini aja guys, yang simple. Karena gue suka yang simple guys ya. Simple terus benar ya. Nah, jadi seperti ini. Habis itu apa lagi ya? Rumusnya tadi sigma udah belum? Oke, udah ini ya. Berarti kita langsung aja masukkan, ada soal seperti ini guys. Integral batas atasnya 1, batas bawahnya min 1. Ini ada 3x pangkat 2 ditambah 2 dx. Berarti kita masukin ya ke persamaannya. Nah, xi-nya ini kan ini ya. Berarti ini kita cari xi-nya dulu ya. Dalam persamaan ini kita cari xi-nya dulu sama delta x-nya juga. Berarti delta x sama dengan, lihat ya, B itu yang atas, A yang bawah. Berarti 1 dikurang dibagi n sama dengan 2n. Oke, by the way di sini kita sama-sama belajar guys. Mungkin durasinya agak lama ya, mungkin 15 menit di sini. 15 menit kalau nggak 10 menit. Soalnya gue di sini pelan-pelan, nggak mau cepet-cepet. Gue nggak mau apa ya, cepet-cepet lah. Soalnya gue pengen nerangin di sini bukan ngerjain soal guys. Gue di sini membuat video ini dengan bertujuan untuk menjelaskan. Nah, A-nya itu kan min 1 ya. Min 1 ditambah I delta X. Ya, kita udah ketemu delta X sama XI-nya. Nah, sekali lagi delta X-nya jangan dimasukin dulu ya. Untuk delta X yang ini, atau kita ganti warna. Untuk delta X yang ini jangan kalian masukin dulu. Soalnya nanti susah 2N itu. Maksudnya agak ribet lah gitu ya penulisannya. Oke, kita langsung mengerjakannya. Langsung mengerjakan. Jadi kok X, kebiasaan gue. Oke, sebenarnya gue pun latihan soal ya, latihan tentang limit juga sebelumnya ya. Nah, jadi gue ingin aja gitu ya menjelaskan tentang soal ini. Ini pun soalnya gue lumayan sedikit lupa, tapi gue review kembali, terus gue inget lagi gitu guys. Nah, ini kita masukkan ya persamaannya itu 3x pangkat 2 ditambah 2 delta x. Kan kita lihat rumusnya kembali ya. Rumusnya kan ini nih. Kalau limitnya n mendekat hingga boleh kita taruh di akhir sih, supaya nggak ribet nulisnya kan ya. Supaya nggak ribet. Oke, kita langsung aja. Berarti di sini xi-nya kita masukin ya. Xi-nya kita masukin. Tadi berapa? Min 1 ditambah delta x. Ketutupan ini guys. Ya ini. Xi-nya kita masukin ke sini. Ke x pangkat 2-nya. Ditambah 2 ya, jangan lupa ya. Ini kan ada 2. Kita tutup delta x. Nah, ini kita kalikan ya. Kita kalikan dulu. Min 1 ditambah delta x. I ya ini. Ini ada I-nya ini. Nah, ini ada I-nya di sini guys. Jadi kita kalikan. Min 1 ketemu min berarti positif ya. Positif dikurang ini. Karena kesini kan ya. Berarti delta x dikurang I delta x ditambah I pangkat 2 delta x pangkat 2. Nah, jadi kita masukin kembali. Ininya kan
kita masukin ya. 1 minus ditambah ya berarti ininya. Minus I delta X ditambah dikurang minus delta X, maksudnya minus delta. Gue tadi pengen ngomong kayak gini guys. Minus I delta X ditambah minus, jadi ditambahkan ini ya. Ya berarti minus ketemu minus kan ditambah gitu maksud gue. Nah, jadi ditambah I pangkat 2 delta X pangkat 2. Jangan lupa 2-nya ditulis ya, jangan sampai ketinggalan guys. Ini delta X-nya lupa. Oke, sekali lagi nih limitnya kita apa namanya, kita tinggal di sini aja. Nanti kita turunin ya. Maksudnya kita kebawahin gitu ya. Nah, ini kita lanjutin. Berarti ini kita kali ya guys, ini kita kali ke sini. 3 min 6 I delta X ditambah 3 I pangkat 2 delta X pangkat 2 ditambah 2. Habis itu si 2-nya ini kita pindahkan ke sini. Berarti satu-satunya yang nggak ada I delta X-nya itu kan 3 ya. Berarti kita langsung aja tambahkan 5 ini langsung kita tutup delta X. Nah, delta X-nya lalu kita kalikan ke sini ya. Si delta X-nya ini kita kalikan ke sini. Gitu guys ya. Jadi sigma ini 5 delta X dikurang 6I delta X pangkat 2 ya. 3I delta X pangkat 3. Nah, kalau udah seperti ini, kita kalikan saja apa namanya si sigmanya ini ke semuanya. Gitu ya. Berarti 5 kali 2 per N. Sebelumnya sigmanya kan, sigma X-nya kan 2 per N ya guys ya. Masih ingat kan? 2 per N. Berarti kita langsung masukin aja kan. Wait, kita lupa naruh apa namanya sigmanya ya. Sigmanya kita taruh dulu. Minus apa namanya 2 per N sigma N. Ini I pangkat 2 ya. Lupa gue. 3. Ini pun pangkat 2 di sini. Ini 2N pangkat 2. Lupa juga gue. Ini pangkat 3 ya. 2N pangkat 3 sigma N I sama dengan 1. I pangkat 2 ini I pangkat 1. Nah, jadi kita kalau kayak gini kita apa namanya? Kita kalikan dulu aja guys. 10 per N ya. 4 kali 4 2 kali 2 4 N pangkat 2 N kali 2 N dikuadratkan maksud gua. N dikuadratkan N pangkat 2. Berarti 6 kali 4 24 N pangkat 2. Ini sigma I. Sigma I ditambah 8 ya, 2 pangkat 3 8 dikali 3 24. 24 per N pangkat 3. Sigma I pangkat 2 ya ini.
Nah, ini kita tuh sebelumnya harus tahu juga berapa nilai sigma I sama nilai sigma I pangkat 2 ini berapa. Kita harus tahu dulu, guys. Ini tuh hampir kayak mirip-mirip kayak deret ya, guys ya. Jadi kalau misalkan ini kan tidak ada ya, ini tidak ada nih. Berarti ya N ya, guys ya. Kita coret langsung. 24. Ini sebelumnya udah gua bahas belum ya? Gue lupa, guys. Oh, ini udah. Gue sampai lupa, guys. Jadi ini sigma I-nya ini kalian lihat di sini ya. Nah, terus juga sigma I pangkat 2 ini kalian lihat di sini. Kalau gue udah hafal sih, guys ya, dikit-dikit mah. Ini ditambah 24. Tadi itu 2N pangkat 3 ya, guys ya. 2N pangkat 3. 2N pangkat 3 ditambah 3N pangkat 2 ditambah N dibagi 6. Nah, kita langsung kalikan ya. Kita kalikan langsung aja di sini. Sebentar, kita kebawain sedikit. Nah, berarti di sini 10. Di sini 24 kali N pangkat 2 ditambah 24 N dibagi 2N pangkat 2 ditambah 20 ditambah 48 N pangkat 3 ditambah 72 ya. 3 kali 24 72. 70 N pangkat 2 ditambah 24 dibagi 6 N pangkat 3. Jadi ini kita langsung bagikan aja. Oke, sebelumnya limitnya kita ke bawahin ya. Limit tak hingganya ini kita ke bawahin. Berarti 10 yang ada yang sama aja langsung kita bagikan ya. 24 dibagi 24 N pangkat 2 dibagi 2N pangkat 2 ya berarti 12 ya. Ditambah ini kan yang hanya ada pangkat 3-nya 48 ya, berarti 48 dibagi 6 8. Ini hasilnya 6. Nah, oke guys, dari segini aja dari penjelasan gue ya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya kasih kesempatan buat kalian untuk meng-screenshot